Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Saudara silakan. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita di dalam ibadah pada hari Minggu ini, diambil dari Matius 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita sambut firman ini dengan pujian Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
urapilah kami dengan minyak baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, datang ke tempat kudus-Mu ini untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini, di dalam ibadah kami, untuk menolong kami dan menyertai kami. Oleh karena itu muncul kerinduan dalam hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada saat ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 17. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 20 sampai ayat yang ke-26 saja. Lukas 17, 20 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana, atau lihat dia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom saudara. Apakah saudara kena hujan tadi? Yang tadi pagi itu saya lihat memang saya bangun mendung di sebelah sana, seperti itu, gelap sekali
Aduh, saya berpikir Tuhan, ini umat-Mu datang, mereka pasti kehujanan gitu ya. Nah, kemudian ada WA masuk, Pak, tak bisa datang terlambat, atau bisa datang terlambat karena hujan gitu ya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara sudah ada di sini. Walaupun tadi seorang majelis yang melaporkan, ya ini mungkin masih kena hujan, masih sedikit. Apakah kita akan mulai? Ya, kita mulai on time. Mudah-mudahan di pertengahan teman-teman yang lain sudah datang. Terima kasih saudara sudah datang dalam ibadah jam kedua ini. Secara khusus saya menyambut saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Inilah Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa. Kiranya Tuhan memberi sukacita kepada saudara dalam peribadahan ini. Saya juga menyambut saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Kami doakan kiranya Tuhan memberi sukacita kepada saudara. Judul renungan kita atau bacaan yang diberikan kepada kita hari ini adalah kedatangan kerajaan Allah. Pernahkah saudara berpikir apakah kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan dunia? Kalau saudara pernah berpikir begitu, mirip dengan orang-orang Farisi. Ya. Orang Farisi bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang. Dalam teks yang lain kita bisa lihat bukan apabila, kapan kerajaan Allah akan datang. Mengapa pertanyaan itu penting, saudara, bagi mereka? Sebab di dalam kitab Injil yang lain, ketika Yesus menceritakan tentang kedatangan anak manusia, dia juga menyebutkan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu pada saat kedatangan anak manusia. Masih dalam kitab Injil. Oleh karena itu orang antusias menunggu-nunggu akan kedatangan kerajaan Allah itu. Tetapi Yesus tahu bahwa pertanyaan itu sebenarnya tidak tulus, tidak sungguh-sungguh ingin bertanya kapan Tuhan akan datang. Tetapi itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa hanya angin lalu, berlalu begitu saja, atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Biasanya orang Farisi, Saduki, ahli Taurat seperti itu kalau bertanya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-21 ditegaskan oleh Tuhan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Itu artinya bagi Yesus tidak terlalu penting kamu mempertanyakan hal itu. Tetapi apa yang penting? Di sini nggak terlalu jelas, saudara. Kita akan dibantu oleh kitab Roma. Coba kita lihat kitab Roma. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 17, 18, 19 gitu ya. Di situ ditegaskan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan itu selalu dikaitkan dengan wilayah kekuasaan. Semakin banyak wilayah yang dikuasainya, semakin banyak properti yang dikuasainya juga. Itu artinya semakin banyak properti yang dikuasai, semakin banyak kekayaan
semakin banyak makanan. Bayangkan aja kalau saudara punya sawah 1.000 hektar atau 1 juta hektar sawah, itu bisa menghasilkan berapa ribu ton beras atau kedelai atau jagung atau produk-produk pertanian yang lain. Kerajaan itu erat kaitannya dengan hal-hal seperti itu, kerajaan duniawi. Tetapi ditegaskan oleh Paulus dalam surat Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu tidak menyangkut hal-hal seperti itu. Tidak menyangkut wilayah, kekuasaan, tidak menyangkut makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Masih ada 2 poin lagi, 18 dan 19. Karena itu barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Jadi kerajaan Allah itu adalah soal pelayanan. Kerajaan Allah soal melayani Kristus. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kerajaan Allah itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kerajaan surga itu ada di antara kamu. Kalau orang mau melakukan hal-hal yang sifatnya seperti tadi, kebenaran dalam hidupnya, di situ ada pemerintahan Allah, ada kerajaan Allah. Kalau orang merindukan adanya kedamaian atau perdamaian di dalam dirinya dengan orang lain, disitulah ada pemerintahan Allah. Kalau ada sukacita di dalam hati, bukan karena kelicikan, bukan karena tipu-tipu, bukan karena sesuatu perbuatan jahat, tetapi sukacita oleh Roh Kudus, di situ ada kerajaan sorga. Nah, kalau begitu halnya, apakah kita masih memerlukan kedatangan Yesus? Teks selanjutnya menjelaskan masih, saudara. Jadi jangan kita berpikir seperti saksi-saksi Yehova. Ada buku yang dibuat oleh saksi-saksi Yehova yang hari-hari ini juga mereka datang ke rumah-rumah dan juga menjelaskan tentang ajarannya. Anda bisa hidup sejahtera di bumi ini. Itu judul bukunya. Anda bisa hidup kekal di bumi ini. Jadi kalau begitu tidak perlu ada konsep sorga karena sudah bisa hidup kekal di bumi ini. Teks Alkitab kita tidak berbicara begitu, saudara. Kedatangan kerajaan Allah itu digambarkan sebagai petir. Tit gitu. Titnya di situ, tiba-tiba tit di situ, suaranya bisa di belakang. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang bisa memprediksinya. Lebih tegas lagi dikatakan seperti pada zaman Nuh atau pada zaman Lot. Orang kawin-mawin, cuma nggak disebutkan cerai ya, disebut orang kawin-mawin, orang membeli dan menjual, orang menanam dan menabur, menanam dan menuai. Jadi begitu situasinya. Tiba-tiba hujan lebat, air naik,
dan bumi ditutupi semua oleh samudera raya, oleh air. Itu pada zaman Nuh. Tapi pada zaman Lot, orang lagi senang-senang, lagi pesta-pesta, lagi begitu bersukaria di daerah Sodom dan Gomora. Tiba-tiba ada api belerang turun dari sorga, menghanguskan tempat itu. Itulah yang diceritakan tentang kerajaan Allah. Dia akan datang tiba-tiba dan menghanguskan serta menghancurkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Introitus kita tadi dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, Indonesia hari ini, khususnya Bali, jadikan sebagai tuan rumah. Presiden Jokowi dipilih menjadi presidensi, menjadi ketua daripada KTT G20 ini. Satu kehormatan, saudara. Dan Jokowi, presiden kita itu melakukan persiapan dengan begitu matang. Saking seriusnya memikirkan tentang perdamaian di dunia ini, beliau berangkat ke Ukraina menemui pimpinan negara itu, dan juga ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin. Dari sudut pandang itu, saudara, betapa mulia hati seorang Jokowi, luar biasa, dan memerankan politik bebas dan aktif di antara blok atau kubu yang ada. Ya, NATO ada, masih eksis, dan tentu ya Uni Soviet masih ada. Walaupun negaranya udah bubar, tetapi sekarang tambah kuat. Beliau datang ke situ, saudara. Orang-orang yang suka nyinyir, ya nyinyir dan meledek, apa untungnya pergi ke sana? Apa bisa Putin merubah keputusannya untuk menghentikan perang? Banyak nyinyiran dan pesimisme. Tetapi kita bersyukur Pak Presiden Joko Widodo ke sana, duduk dan berbicara. Bukan saja persoalan perdamaian, tetapi juga bicara soal pangan, soal makanan, ya, ekspor gandum, dan tentu juga produk-produk unggulan dari negeri kita akan dibawa ke sana. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, saudara. Hasil daripada kunjungannya ke situ, maka kedua pimpinan negara itu akan datang. Ya, diperkirakan hari Minggu, bersamaan dengan hadirnya Pak Presiden Jokowi pada tanggal 13, hadir juga Bapak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Rusia Pak Putin. Perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah core, saudara. Itulah fokus perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya punya konsep dalam hidup saya yang saya masih uji coba juga, ya. Hasilnya belum maksimal. Tapi konsepnya kira-kira begini. Dalam perjanjian lama, manusia berdosa. Adam dan Hawa. Dia melawan perintah Allah. Dia ingin sama seperti Allah. Akibatnya dia dihukum. Kejadian pasal 3 menunjukkan hal itu, manusia jatuh di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu terjadi pembunuhan, terjadi kutuk terhadap tanah, terjadi kemiskinan, terjadi ketakutan, terjadi huru-hara, perang, sakit penyakit, dan sebagainya. Tetapi Alkitab Perjanjian Baru
Bahkan nubuatan nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Amos, Obadya dan sebagainya menjelaskan tentang kedatangan Sang Mesias. Dan benar-benar Yesus datang. Ketika Yesus datang, saudara, kuasa dosa itu dilucuti dan dihancurkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa dia telah menang dari kuasa maut. Melihat kedua hal itu, saudara, ada dosa menguasai manusia, sehingga manusia itu miskin, melarat, susah, menderita, sakit dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang, kan dosa itu sudah dihapus. Mestinya kita yang hidup, yang percaya kepada Yesus itu kan sudah melewati itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika saya membangun rumah tangga, ini kebetulan istri saya ada dan saya nggak bisa bohong. Kalau saya bohong pasti dia akan, yang kau bilang itu nggak benar, pasti gitu. Jadi saya ada saksi hidup. Di rumah saya itu saudara, kita sepakat dari sejak menikah, no harm. Tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, apapun itu, tidak boleh. Kita jadikan rumah kita rumah damai, rumah nyaman untuk semua orang. Dan hari-hari itu kami lalui setahun, saudara. Kami menikah tahun 93. Kemudian 94, setahun 2 bulan, setelah 1 tahun 2 bulan anak saya yang pertama lahir. Dia sudah mendapatkan rumah itu, rumah yang damai. Dan kebetulan waktu itu kami membangun panti asuhan di Bangli. Hari ini kalau saudara mau ke Bangli, Gereja Marga Rahayu Bangli, mampirlah di situ. Ada panti asuhan yang kita sebut sekarang LKSA, bukan panti asuhan tapi LKSA. Kristen itu hidup dengan komunitas anak-anak dari berbagai latar belakang keluarga. Karena kami membangun rumah damai, rumah aman, rumah penuh cinta kasih. Dia mendapatkan itu semua. Dari kakak-kakaknya, dari teman-temannya, dari kami orang tua. Sampai akhirnya sempurna kami memberikan kasih sayang, dia sedikit obesitas, kegemukan. Kami pindah ke Kristus Kasih Denpasar, kemudian beberapa majelis bilang ini harus ada teman ini. Nanti kalau dia tidak ada teman, nanti dia nggak karu-karuan bodinya itu, kegemukan. Nanti dia bisa egois kalau dia tidak ada teman. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami ingin lagi Kristen punya adik. Kita ajak dia diskusi, kamu mau punya adik? Mau. Cewek cowok? Cewek. Jadi begitu dia, sederhana. Kita berdoa kepada Tuhan, setahun kemudian adiknya lahir. Jadi jarak Kristen dengan adiknya Grace itu 9 tahun. Sudah sempurna kami mengasihi anak itu. Tadi pagi saya ceritakan, anak saya menyaksikan itu. Kita terima ini Grace bertiga dengan sukacita. Dimanapun kita tinggal, waktu itu kami sebagai pendeta pindah-pindah, sampai hari ini pun kami masih tinggal di rumah pastori, di rumah pendeta. Karena kami ingin merawat apa yang Tuhan sediakan dan jemaat sediakan. Saudara, kalau kami cari berdua, belum pernah, ya jujur saya katakan, di atas mimbar ini, belum pernah saya lihat anak saya bertengkar di antara dua itu. Apalagi berkelahi. Saya sendiri bingung, ya. Tapi waktu umur mereka masih kecil, si Grace tuh agak-agak lucu-lucu ya, kakaknya digidik-gidik gitu ya, digidik-gidik ya, pegang-pegang perutnya, dicubit-cubit. Paling cuma begitu, kakaknya merasa rikut. Jangan Grace, jangan gitu. Karena merasa lucu digidik-gidik. Paling cuman itu yang saya perhatikan. Apalagi hari-hari ini ya, hari-hari ini Grace kuliah di sini, kakaknya tinggal di rumah.
Dia selalu pantau adiknya. Mak, Pak, adik nggak balik ke rumah, dia ada di Nusa Dua nggak? Oh, dia ada di sini, aman nggak? Jadi dia peduli. Orang mungkin bertanya, masa sih mereka nggak pernah tengkar? Barangkali pernah, tapi saya tidak pernah lihat. Istri saya nggak pernah lihat. Mereka begitu hidup rukun dan damai, saling mengasihi. Begitu juga kami sebagai suami istri, kadang-kadang ada ketidakcocokan. Mungkin pikiran kita berbeda, pandangan kita beda. Kita tidak tunjukkan itu di depan anak-anak. Kalau harus terjadi ketegangan, kita masuk kamar, kita duduk, kita dengar persoalannya apa. Komitmen kita adalah menjadikan rumah itu rumah damai. Kita menjadikan hati kita ini hati yang damai, hati yang teduh. Karena ketemunya di awal itu karena cinta, bukan karena dijodohkan. Saudara, begitulah mestinya setiap keluarga. Kami senang kemarin ya dalam PA para kaum bapak. Kita berefleksi para orang tua. Di situ ada nasihat, bacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 4 dan dari Kolose pasal 3, dari Titus pasal 2 ayat 1 dan 2, dipimpin oleh Ibu Pendeta Paulina. Kita para bapak-bapak diberikan ayat firman Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak. Coba ceritakan apa pengalaman-pengalaman saudara menjadi seorang bapak. Bagus sekali saudara, dalam diskusi itu muncul, saya sebagai orang bapak seringkali membanding-bandingkan anak saya. Saudara, itu paling tidak disukai oleh anak-anak. Baik ayah maupun ibu, jangan coba-coba banding-bandingkan anak-anak saudara. Itu akan melukai mereka. Seringkali membandingkan diri sendiri dengan anak. Ya beda dong saudara. Saudara dididik, dilahirkan di mana, kemudian mengalami pergumulan apa, tiba-tiba itu harus diterapkan kepada anak yang saat ini beda pergumulannya, beda zaman, beda tantangannya. Itu nggak bisa. Langsung ikuti saya berhasil. Dah saudara, tidak seperti itu. Kemudian apa lagi? Membandingkan dia dengan diri kita, membandingkan dia dengan saudaranya, membandingkan dia dengan orang lain. Itu tidak bisa saudara. Itu sama saja dengan menyakiti anak-anak kita dengan cara sepertinya itu baik. Sama sekali tidak saudara. Timbul kesadaran di antara kita para kaum bapak bahwa itu keliru. Lantas yang benar bagaimana saudara? Yang benar itu beri teladan. Beri teladan lewat perkataan dan juga sikap. Itu sudah cukup. Mereka akan meniru teladan itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun beda-beda sedikit, tetapi apa yang tertanam, apa yang mereka lihat keseharian, apa yang mereka baca, apa yang mereka rasakan, itu akan terjadi. Hari-hari ini kan orang tua mau menang sendiri saudara. Jangan main HP, tapi dia main HP dari pagi sampai malam. Itu kan tidak adil namanya. Dulu kami suami istri sepakat, kalau anak lagi belajar, TV mati, HP mati, kita dampingin anak. Atau paling tidak kita ngobrol lain. Sehingga itu bentuk dukungan yang kita beri. Jangan suruh mereka jangan main HP, papa mamanya seharian main HP. Lucu ya, nggak nyambung. Oleh karena saudara, kalau mau terjadi damai di hati saudara, mau terjadi damai di rumah saya, di rumah saudara, di rumah saya juga, beri teladan, beri contoh dengan sikap dan perbuatan.
kreativitasnya akan muncul. Kalau bapak udah diem, ini kenapa ya? Ngerti dia. Kalau mama udah diem, ini kenapa? Kekritisannya muncul. Tapi bukan omongan kita. Bisa jadi saudara, anak itu akan menurut kepada kita karena dia takut. Bisa jadi. Tapi di dalam hatinya itu sebenarnya dia memberontak. Saya tidak cocok dengan pendapat papa dan mama. Tapi gak ada pilihan. Harus saya ikuti biar mereka puas. Atau biar mereka senang. Kita pikir kebenaran itu hanya pada kita sendiri. Kebaikan itu, kemuliaan itu kepada kita sendiri. Ini orang tua udah makan asam garam, kamu dengar ya. Kalau mau hidupmu baik. Mungkin kata-kata itu kedengarannya bagus, tapi itu melukai saudara. Alkitab mengatakan, hai bapak-bapak, jangan lukai hati anakmu. Hai ibu-ibu, sama. Kalau bapak-bapak, sama. Kalau kau bertengkar, bertengkarlah, tapi jangan tunjukkan itu sebagai ring tinju dan mereka menjadi wasitnya. Kan bingung kalau begitu. Tapi kalau bisa enggak usah. Saya pernah mengadakan uji coba dengan istri saya. Coba nggak usah bertengkar, bisa nggak? Bisa. Kalau mau ngomong, coba ngomong. Kita dengar. Kita dengar. Dan kita jadi paham. Introitus kita mengatakan tadi, berbahagialah orang yang bawa damai. Kalau kita bisa bawa suasana damai di dalam hidup kita, di keluarga kita, di gereja kita. Yang berbahagia siapa? Tetangga sebelah? Bukan, saudara. Yang berbahagia mereka. Yang berbahagia kita. Kita yang telah dijadikan anak-anak Allah. Kalau kita kaitkan dengan kitab Roma tadi, berbahagia di dalam pelayanan. Saudara, tantangan terbesar di musim hujan bagi seorang pelayan, majelis katakanlah begitu ya. Tadi saya lihat ada suami istri pasangan yang majelis berangkat. Waktu berangkat enggak hujan. Tapi begitu di tengah jalan tiba-tiba hujan turun. Basah saudara. Apakah mereka mengeluh? Wih, saya lihat tidak ya. Malah ketawa, sukacita. Dan saya salami. Dan saya pikir ini benar-benar anak Tuhan. Coba kalau bukan anak Tuhan, siapa suruh nggak beli mobil, misalnya. Kredit sedikit nggak apa-apa sih gitu ya. Salahin dah suaminya. Atau siapa suruh nggak bawa mantel. Jadi kalau bukan anak Tuhan, saudara, taunya itu hanya menyalahkan saja. Padahal dia bisa siapkan mantel, kan begitu misalnya. Jadi hari-hari ke depan ini karena mudah musim hujan saudara, hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu jangan kita tersandung oleh hal-hal yang kecil. Jangan terganggu oleh hal-hal yang kecil, oleh hal-hal sepele. Tapi kalau kita terganggu oleh karena mempertaruhkan iman saudara, diajak korupsi misalnya, diajak selingkuh misalnya. Tadi pagi ada kawan yang cerita, masuk di sini alkohol nggak boleh, tapi perempuan boleh. Kenapa? Kalau alkohol nggak boleh, itu diperiksa nanti. Oh ini habis mabuk, nggak boleh. Tapi kalau perempuan kan nggak kelihatan, stresnya hilang katanya. Saya tetap katakan itu pun tidak boleh. Betapa tersakitinya orang yang di rumah, yang begitu setia, yang begitu mendukung, yang begitu mempercayai, giliran keluar kelayapan, ngewek boleh. Saya tetap katakan tidak boleh. Ya, untuk semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada kesempatan keluar, tetaplah ingat
Di rumah ada orang yang menanti. Di rumah ada yang mendoakan. Di rumah ada juga orang yang was-was. Khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu. Tetapi kalau kita mengungkapkan isi hati kita secara jujur, kepercayaan demi kepercayaan akan kita dapatkan. Saya pernah punya pengalaman, saudara. Saya merantau 2 tahun di Korea, dan bagaimana kita menghadapi tantangan. Tapi kita ingat, Tuhan matanya selalu melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita memiliki respek, rasa hormat dan takut kepada Tuhan, maka kita akan terselamatkan dari perbuatan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi saudara, mari di dalam rangka kita menjadi warga kerajaan Allah dan menyambut kedatangan kerajaan Allah itu, kita lakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Kita wujudkan dan upayakan damai sejahtera di setiap langkah kehidupan kita. Kita upayakan untuk bersuka cita. Saya selalu pesan kepada kategorial, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu disediakan Tuhan bagi saudara. Jangan sedih melulu, jangan bergumul melulu. Ada saatnya ada sukacita, ya. Kebahagiaan disediakan oleh Tuhan. Mari kita giat melayani. Jangan kita kendor. Wah, ini ada gate G20, jalan ditutup, udah. Ya, jalan protokol ditutup, tol ditutup. Tapi kan kalau rumah saudara nggak lewat itu, bisa datang. Nah, datanglah pada hari Minggu depan bagi yang tidak kena akses itu. Tapi kalau saudara betul-betul sudah jamnya sudah ditentukan, wilayah ini, jalan ini, jam ini ditutup karena Presiden Amerika akan datang, misalnya seperti itu, sudah lihat, saudara jangan coba-coba tabrak. Tetaplah happy di rumah karena juga bisa streaming. Tapi bagi saudara-saudara lain yang mungkin pakai sepeda motor bisa lewat gang ini, nyebrang sedikit, naik ke atas, turun dari kampiel, masih bisa. Upayakan. Jadi berupaya saudara, jangan memanfaatkan kesempatan. Ya. Tetapi tetap berupaya untuk membangun imannya dan membangun tubuh Kristus. Saudara, saya mau berhenti sampai di sini, kiranya Roh Kudus bekerja dan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik terkait dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, siapkan hati kami untuk menyambut kerajaan. Karena kerajaan Allah itu ada di sekitar kami. Dan pada saat mana benar-benar Engkau hadir, kami akan siap seperti Nuh yang siap menghadapi air bah itu. Mampukan kami menjadi teladan yang baik lewat tutur kata dan perbuatan kami terhadap anak-anak kami, supaya hati mereka tidak terluka, tetapi mereka mendapatkan teladan dari ayah dan ibunya. Kami ingin melihat generasi muda gereja Tuhan ke depan ini, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mau memperjuangkan perdamaian seperti yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Orang-orang yang hidup taat pada firman Tuhan, tetapi orang-orang yang semangat, orang-orang yang bersukacita
di dalam menghadapi hari-hari dan kehidupannya. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkan hal itu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kami mohon waktu jemaat sebentar untuk mendengarkan warta jemaat dan informasi seminggu ke depan. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Dan terima kasih kepada keluarga pengundian Sihombing yang telah mempersembahkan bunga altar di ibadah minggu ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Untuk informasi, seminggu ke depan, 6 November 2022 akan diadakan cerdas cermat Alkitab pada pukul 10 di ruang Bukit Jaitun lantai 2. Dan hari Selasa 8 November ada webinar kajian eklesiologis yang akan diadakan via Zoom pada pukul 5 yang akan dipimpin oleh pendeta dan vikaris. Dan yang kedua, Persekutuan Wanita Dian Krisnawati. Saya ulang, Persekutuan Wanita Dian Kristawati akan diadakan pada pukul 6 di ruang lantai 2 Bukit Jaitun yang akan dipimpin oleh Ibu Emi Hartati dan liturgos Ibu Evi Sahertian. Dan yang terakhir, Jumat 11 November adalah HUT GKPB ke-91 sekaligus pentabisan vikaris ke dalam jabatan pendeta pada pukul 9 yang akan diadakan di GKPB Jemaat Marga Pakerti Padang Tawang. Informasi untuk jemaat seluruhnya dalam rangka G20 yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 17 November ini, maka kegiatan ibadah akan kita lakukan hanya 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan 6 sore. Jemaat yang aksesnya sedikit akan terhalang, dimohon untuk dapat menyesuaikan seperti mana tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Berita kelahiran, telah lahir anak keempat dari Bapak Paulus Samartono dan Ibu Albertina Manu pada Sabtu 29 Oktober 2022, diberi nama Tovan Sanjaya, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga dan Tuhan memberkati pertumbuhan anak kekasih. Untuk informasi berikutnya, kantin PW Dian Kristawati per hari ini telah diaktifkan di lantai 2, dan untuk itu habis ibadah apabila ada bapak dan ibu yang mungkin meluangkan waktu untuk bercakap-cakap di bawah, dapat mengunjungi kantin yang disediakan oleh kaum ibu. Untuk persembahan jemaat berupa kolekte, perpuluhan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di layar
depan Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk informasi keuangan gereja kita dapat dibaca melalui WhatsApp group yang telah disampaikan ke masing-masing sektor. Demikian warta jemaat untuk dapat kita pahami, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan saya mengundang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Kalaku Cari Damai. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tentu pertama kita akan mendukung KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Kita mengucap syukur juga untuk GKPB yang sudah memasuki usia 91 tahun tanggal 11 November ini. Dan pokok-pokok doa yang lain. Dan nanti saudara, kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Saya berharap setiap pribadi berdoa, karena seringkali saya berdoa sendiri doa Bapa kami. Jadi saudara, ketika kita katakan doa ini, kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, atau sempurnakanlah doa kami seperti doa Bapa kami. Dan setiap pribadi, hafal atau tidak hafal, ikut ya. Suaranya harus kencang, saya mau dengar gitu ya. Baik saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur kehormatan besar terjadi untuk Indonesia dan terlebih khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Orang-orang yang buruk hatinya dan sempit pikirannya seringkali nyinyir dan menghina beliau. Tetapi Pak Presiden tidak pernah menjawab dan menanggapi nyinyiran tersebut. Mereka terus bekerja dan bekerja dan bekerja.
karena hatinya begitu mulia. Dan sekarang beliau diangkat menjadi ketua, menjadi presidensi dari KTT G20. Negara-negara besar di dunia ini mempercayai dan menghormatinya. Kami sungguh bangga ya Tuhan, sebagai rakyat Indonesia memiliki presiden yang rendah hati, yang mengabdi untuk Tuhan, untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati Pak Presiden Joko Widodo, sehingga sukses nanti di dalam penyelenggaraan KTT G20 ini. Aparat TNI dan Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja keras dan panitia, kiranya Tuhan memberkati. Hotel-hotel, tempat-tempat, restoran-restoran yang menjadi tujuan daripada kunjungan-kunjungan delegasi KTT G27 ini, Tuhan juga memberkati persiapan-persiapan mereka. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, KTT G20 dapat berjalan dengan lancar dan dapat memutuskan hal-hal yang berguna untuk kelestarian alam, perbaikan ekonomi, dan perdamaian dunia. Pimpinan negara atau kepala delegasi negara-negara yang akan datang, Tuhan kiranya memberkati perjalanan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Tibakan mereka di Bali, dan ketika mereka pulang juga dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu dalam perjalanan gerejamu di Pulau Bali. 11 November tahun 1931, baptisan pertama di tempat ini atau di Pulau Bali ini. Oleh pertolongan Tuhan, kami telah sampai pada usia yang ke-91 tahun. Begitu luar biasa karyamu di Pulau Bali ya Tuhan. Pelayanan yang dilakukan lewat kantor sinode, lewat gereja-gereja, lewat yayasan-yayasan, lewat sekolah-sekolah, lewat panti asuhan atau LKSA. Semuanya itu boleh terjadi karena berkat dan pertolongan Tuhan. Jemaat Bukit Doa juga dalam usianya sudah mendekati 25 tahun kami terhimpun di sini. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ya Allah, baik pribadi maupun keluarga-keluarga yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, yang berulang tahun berikan sukacita kepada mereka, yang terpisah dengan anggota-anggota keluarga karena pendidikan dan pekerjaan, kiranya Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka, yang sedang mengalami pergumulan, baik itu masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah kelahiran anak, masalah hubungan antar keluarga dan saudara. Tuhan, kami mohon lawatan-Mu dan berkat-Mu untuk jemaat Tuhan Bukit Doa. Hamba-Mu Bapak Horas akan berangkat ke Manado untuk tugas di sana. Setelah kurang lebih 4 hari di Manado, akan dari Manado akan terbang ke Bali dan menuju Sumba untuk beberapa hari lagi di sana. Sungguh luar biasa Tuhan kepercayaan yang Kau berikan baginya. Biarlah Tuhan melindungi, bagikan tiang api dan tiang awan, memberi keselamatan dan keberhasilan di dalam setiap pertemuan yang dilakukannya. Kami doakan juga hamba-Mu Pak Franco yang Tuhan boleh percaya untuk bekerja menjadi associate director di Hotel Sahid. Biarlah kiranya Tuhan memberikan roh hikmat akal budi dan kemampuan baginya untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Dan sekali-sekali kalau beliau ke Bali, siap untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gerejamu. Kami doakan rekan-rekan sekerja kami, para majelis jemaat yang rajin bekerja, yang rajin melayani, yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Tuhan kiranya memberkati mereka, setiap pribadi dan setiap keluarga. Bapa di surga, terima kasih untuk semua penata layanan yang sudah ambil bagian hari ini, baik soundman, coaster, song leader, pemain musik, semua Tuhan telah melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapa, sempurnakanlah doa syafaat kami,
yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita buat kemuliaan Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Melaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Pamuji 54 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat kami himbau untuk mengikuti arahan dari majelis dalam mengumpulkan persembahan. Dewe Majiwa Sami
Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang telah mengantarkan kami umat-Mu untuk datang berkumpul, bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu di hari yang Tuhan kuduskan ini. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami, baik yang berupa kolekte, perpuluhan, dan ucapan syukur. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menjamah dan menguduskan segala persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapat layak kami pakai dan kami pergunakan hanya demi memuji dan muliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan umat-Mu yang telah mengumpulkannya, dan kiranya kasih setia Tuhan yang selalu melimpah atas mereka. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sebagai pujian penutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini berkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk jemaat.
Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah berakhir untuk di sesi kedua minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan menyertai perjalanan Bapak dan Ibu sekalian menuju ke tempat rumah masing-masing. Terima kasih.